Alkisah, di kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Permaisuri mendatangi raja untuk bertanya tentang penyerahan tahta itu. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai raja. Dinda juga berpikir seperti itu Kanda. Akan tetapi Dinda bingung harus memilih Purbalarang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya, yaitu Purbasari. Aku serahkan tahta kerajaan ini padamu, Purbasari. Terima kasih, Ayah. Hal ini membuat putri sulungnya Purbalarang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Pada kemana sih mereka? Sudah tahu aku sedang kesal. Dayang, Dayang, Dayang! Mohon maaf Tuan Putri, ada apa? Tolong sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baiklah, akan hamba sampaikan. Raden, ada yang perlu dibicarakan dengan Putri Purbalarang. Raden diminta kerajaan sekarang. Baiklah, terima kasih Dayang. Raden pun mendatangi Purbalarang lalu membicarakan rencana buruknya pada Purbasari. Bagaimana ini Kanda? Ayahandaku sudah tidak adil. Ia memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Oh, sudah jelas kan aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Ki Monde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan anak kemarin? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk. Baiklah. Penyihir itu membuat ramuan yang berupa jampi-jampi pada Purbalarang. Campurkan ramuan ini dengan minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini sebagai imbalanmu. Terima kasih. Sesampainya di kerajaan, Purbalarang mencampurkan ramuan dari Ki Monde ke dalam minuman Purbasari. Lalu Purbalarang pun menghampiri Purbasari untuk memberikan ramuan itu. Hai Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya spesial untukmu. Terima kasih, Kak. Tak berselang lama, Purbasari merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Lalu muncullah pintik-pintik di sekujur tubuhnya. Aduh, apa yang terjadi pada tubuhku? Mengapa badanku terasa sangat panas? Kenapa jadi begini? Kenapa itu Purbasari? Kenapa menjadi buruk begitu? Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus menyampaikan hal ini kepada Ayahanda dan Ibunda Ratu. Mereka pun pergi menghampiri ayahanda dan ibunda untuk melaporkan kejadian yang terjadi pada Purbasari. Ayahanda, Ibunda, lihatlah itu Purbasari. Inilah akibat keputusan Ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Bahwa tanda itu seharusnya untuk aku, bukan untuk dia. Para leluhur pasti murka. Jangan kejadian ini. Bisa saja kejadian yang lebih parah dari ini akan terjadi. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, Purbasari akan diasingkan dari kerajaan. Purbasari,
Akhirnya dengan berat hati ia memutuskan untuk mengasingkan putri barunya, putri bungsunya ke hutan, agar kejadian tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Dewa Putri telah membantu yang diwajibkan Putri setiap hari hamba akan membawakan makanan ke sini. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Sudahkah Ratu membantu kami dengan memberikan sedikit makanan? Beraninya kamu meminta makanan kepada Ratu. Usir mereka sekarang, aku tak mau melihatnya. Tuan Putri, tolong Tuan Putri, kami mohon. Pergi! Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Kamu baru tahu? Dia kan sangat jahat dari dulu, sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Pantas kenapa Putri Purbasari diasingkan, tapi tidak tahu. Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan ia benar-benar sendiri. Di dalam hutan, Putri Purbasari sedang berdiam diri di samping sungai lalu melamun. Kemudian datanglah Dayang Sari membawakan makanan. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Dayang Sari. Saat perjalanan kemari, hamba mengeluhkan sikap warga sikap Purbararang. Oh ya, apa terjadi? Saat ini warga sedang mengalami kelaparan, tapi Prabu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu bawalah saja makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana Tuan Putri? Persediaan makananku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Saat sedang memikirkan rakyatnya, tiba-tiba muncullah seorang lutung dari arah timur hutan. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan melukaimu. Kau bisa berbicara. Sebenarnya aku belum minta, tapi karena aku bermasalah, aku jadi dikutukan tinggal di hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Oke lah. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh, baiklah Putri Purbasari. Tadi aku melihat kau kelaparan orang makan pisang ini. Terima kasih Lutung. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama. Dan hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan. Ya Tuhan, semoga Purbasari sembuh seperti sedia kala. Dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga. Kemudian Lutung mengajak Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Putri, ikutlah denganku untuk membasuh tanganmu. Baiklah. Putri pun membasuh tangannya ke air danau itu. Wah, ajaib sekali. Kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung. Mungkin kutukanmu juga bisa hilang sepertiku. Kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang ketika aku punya teman yang terus menerimaku. Para dayang pun datang menghampiri Purbasari. Wah, Tuan Putri sudah sembuh, kutukannya menghilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak. Apa maksudmu Tuan Putri? Aku betah di sini bersama Lutung.
Tapi Putri, Tuan Prabu sudah pasti sangat merindukan Tuan Putri. Namun pertimbangan dari Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan syarat. Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri, mari ikut bersama kami ke kerajaan. Purbasari, Lutung Kasarung, dan Dayang-Dayang akhirnya pergi dari hutan menuju kerajaan. Wah, Putri Purbasari sudah sembuh, cantik sekali. Wah, iya, cantik sekali. Iya, cantik sekali. Wah, Ketika sudah memasuki kerajaan, ternyata ada Purbararang dan Indrajaya sedang menunggu Purbasari. Ternyata Purbararang tidak semudah itu menerima Purbasari. Akhirnya Purbararang mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Purbasari. kau mungkin saja sudah sembuh dari kutukan Purbasari, tapi tak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Syarat yang pertama, kita adu rambut siapa yang paling banyak. Tunjukkanlah rambutmu, Purbasari. Kau boleh memenangkan syarat yang pertama ini, Purbasari. Tapi yang berikutnya, akulah yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Dan yang kalah harus pergi dari sini. Yang syarat yang kedua, kita harus menunjukkan kegagahan dan ketampanan teman kita. Mana temanmu? Ini kak temanku. Hah? Lutung? Temanku seekor lutung? Iya kak, aku sangat bangga padanya karena ia telah menolongku dan menemaniku selama ini. Beberapa saat kemudian, kutukan Lutung Kasarung pun hilang. Wah, kutukanmu sudah hilang. Oh tidak, tidakkah itu tandanya aku harus pergi dan meninggalkan kerajaan ini? Tidak perlu kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari, aku telah jahat padamu. Tidak apa-apa kak, aku sudah memaafkanmu sedari dulu. Terima kasih adikku. Akhirnya kerajaan pun dipimpin kembali oleh Purbasari. Tak hanya itu, Purbararang pun menemaninya hingga kerajaan itu pun semakin maju. Dan rakyat pun tidak ada lagi yang merasa